276 posisi khusus. Meskipun sekolah terkuat di Provinsi Azure berkumpul di 100 School Gathering, setelah orang-orang dari sekolah Lingyun muncul, kekuatan dari berbagai sekolah langsung ditekan. Sekolah Lingyun memang layak menjadi sekolah nomor 1 di Provinsi Azure. Tidak peduli apakah itu bakat para murid, atau kekuatan para tetua, mereka melampaui sekolah lain. Segera setelah karakter dari sekolah Lingyun muncul, itu menyebabkan semua orang merasa lebih hormat. Orang yang memimpin mereka adalah seorang lelaki tua jangkung dan lurus dengan rambut sehitam tinta. Mata orang tua itu seperti mata Raja Wali dan sangat hidup. Siapapun yang menjadi tatapannya akan membuat mereka gemetar meskipun tidak dingin. Orang itu adalah kepala sekolah Lingyun, Yan Yangtian. Bahkan ada 12 orang tua di sebelah Yan Yangtian. Ke-12 orang tua itu memiliki aura yang sangat kuat, dan mereka semua ahli di tingkat ke-9 dari ranah mendalam. Jika satu orang di level 9 dari ranah mendalam muncul di sekolah lain, itu sudah sangat mengesankan. Namun, ada 12 orang seperti mereka di sekolah Lingyun. Dari itu, bisa dilihat betapa kuatnya kekuatan sekolah Lingyun, dan seberapa jauh jaraknya jika dibandingkan dengan sekolah lain. Adapun 12 orang tua itu, mereka adalah 12 pelindung dari sekolah Lingyun. Selain 12 pelindung, murid nomor 1 dari sekolah Lingyun, Dugu Aoyun, juga di sebelah Yan Yangtian. Orang nomor 1 di generasi muda Provinsi Azure masih memiliki budidaya tingkat 8 dari ranah mendalam, tetapi auranya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan sekolah Lingyun hanya menyebabkan orang-orang terikat lidah. Tidak ada satupun sekolah yang berani tidak sopan karena sekolah Lingyun memang memiliki kekuatan yang tidak dapat mereka kalahkan. Namun, karena banyak orang yang secara membuta memuji kekuatan kuat sekolah Lingyun, Chu Feng mengamati budidaya kepala sekolah Lingyun. Aura tak terduga ini. Yan Yangtian benar-benar tidak hanya di ranah mendalam. Apakah dia sudah memasuki alam surga? Petik 2. Chu Feng merasa kaget karena dari tubuh Yan Yangtian, dia merasakan perasaan khusus. Bahkan dengan kekuatan rohnya, sulit untuk menentukan kedalaman kekuatannya. Itu bukan karena dia menggunakan beberapa metode khusus untuk menyembunyikan kekuatannya. Kekuatannya sudah mencapai tahap di mana Chu Feng tidak bisa mendeteksinya lagi. Kemungkinan terbesar untuk ini adalah bahwa Yan Yangtian telah menembus ikatan ranah mendalam, memasuki ranah berjalan yang sama sekali baru di udara, dan meraih kekuatan yang sama sekali baru. Alam kekuatan surga, alam surga. Namun, alam surga sudah menghilang selama beberapa ratus tahun di Provinsi Azure. Bahkan Imperial Sky Sage tidak dapat melangkah ke ranah itu, namun Yan Yangtian bisa, Tapi sama seperti Chu Feng merasa heran, tiba-tiba dia merasakan gelombang kekuatan roh yang kuat melanda dirinya dan saat ini sedang memindai posisinya. Sebagai tanggapan, Chu Feng dengan cepat menyingkirkan kekuatan rohnya dan dia tidak berani mengamati Yan Yangtian lagi. Dia secara mengejutkan menemukan bahwa di belakang Yan Yangtian, ada seorang lelaki tua mengenakan jubah spirit dunia grey, dan jelas. Dia adalah spiritualis dunia jubah abu-abu dari sekolah Lingyun. Apa yang salah? Pada saat yang sama, Yan Yangtian tidak bisa membantu tetapi sedikit menoleh untuk bertanya pada spiritualis dunia jubah kelabu di belakangnya. Aku merasakan kekuatan roh yang sangat kuat dan itu harus menjadi spiritualis dunia jubah abu-abu. Oh, apakah kamu menemukan siapa orang itu? Yan Yangtian dengan ringan mengangkat alisnya saat dia menyadari bahwa orang itu tidak sederhana. Aku tidak melakukannya.
Reaksi mereka sangat sensitif, dan aku khawatir pencapaian mereka dalam teknik formasi roh tidak kalah dengan aku. Sangat mungkin bahwa dia adalah Tuan Grey Jubah yang menghilang cukup lama, kata World Spiritus. Tidak apa-apa, jika Tuan Grey Jubah benar-benar datang ke sini, itu mungkin bukan hal yang buruk. Tiba-tiba, Yan Yang Tian tersenyum seolah-olah itu tidak masalah. Maka setelah itu, ia mengundang berbagai sekolah untuk memasuki sekolah Ling Yun. Upacara penyambutan yang benar-benar baru dan sangat besar dimulai saat itu. Ada sebuah plaza besar di sekolah Ling Yun. Plaza itu sangat luas dan dibuat hanya untuk 100 School Gathering. Pada saat itu, banyak kepala sekolah, tetua, dan murid berkumpul di dalam alun-alun itu ketika mereka mendengarkan pidato sambutan Yan Yantian serta aturan pertemuan ratusan sekolah. The 100 School Gathering mengumpulkan sekolah terkuat di Provinsi Azure. Untuk memungkinkan sekolah yang luar biasa mendapatkan perawatan yang harus mereka dapatkan, ada posisi khusus yang disiapkan dalam 100 School Gathering tahun ini. Petik 2. Sekolah yang mendapat posisi ini bisa dibebaskan dari semua kompetisi di 100 School Gathering. Di akhir 100 School Gathering, kepala sekolah dan murid itu dapat secara langsung menantang kepala sekolah yang terkuat dan murid yang terkuat. Yan Yang Tian mengumumkan dengan suara keras. Tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi apapun dan mereka dapat menantang murid yang terkuat dan kepala sekolah yang terkuat. Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk itu? Ya, setiap tahun, posisi murid terkuat dan kepala sekolah terkuat dimonopoli oleh sekolah Ling Yun. Di Provinsi Azure saat ini, sekolah mana yang memiliki kekuatan untuk menantang sekolah Ling Yun? Petik 2. Meskipun dikatakan bahwa tidak peduli sekolah mana yang dipilih, mereka tidak akan memiliki cara untuk mengalahkan sekolah Ling Yun. Setidaknya itu berarti bahwa sekolah yang dipilih dapat dikatakan telah memperoleh persetujuan dari sekolah Ling Yun, seperti yang akan terjadi. Menjadi sekolah terkuat di Provinsi Azure selain mereka. Petik 2. Betul. Posisi ini adalah kehormatan yang langka, dan dari apa yang aku lihat, sekolah yang bisa mendapatkan posisi ini harus menjadi peringkat kedua dari 100 School Gathering tahun lalu. Sekolah nomor 2 di Provinsi Azure, Sekolah 3 Kaisar. Petik 2. Mungkin tidak begitu. Dalam 100 School Gathering tahun lalu, Three Emperor School baru saja menang. Dari apa yang aku lihat, sekolah Spirit Mountain dan sekolah tanpa pedang memiliki kemungkinan sangat besar untuk menang. Petik 2. Kalian semua salah. Jelas, hanya kecantikan yang dapat menerima perawatan khusus seperti itu. Aku merasa bahwa sekolah Jade Maiden adalah yang paling mungkin. Ketika mereka menghadapi posisi khusus yang datang tiba-tiba, berbagai sekolah terus menebak. Tetapi target yang mereka duga hanya terbatas dalam beberapa sekolah di 5 besar. Adapun sekolah di mana bunga mendarat untuk posisi khusus ini, aku menyambut tamu istimewa untuk pertemuan 100 sekolah ini, Tuan Qi Fengyang. Untuk mengumumkannya, Yan Yang Tian berdiri di atas panggung dan menyatakan dengan suara keras. Pada saat yang sama, Qi Fengyang juga melangkah ke panggung dan muncul dalam garis pandang orang. Itu kepala klan Qi dari Istana Pangeran Qilin, Tuan Qi Fengyang. Aku pernah mendengar bahwa Lord Qi Fengyang sudah memasuki level 9 dari ranah mendalam bertahun-tahun yang lalu dan saat ini, ia tak terkalahkan dalam ranah mendalam. Dia adalah ahli sejati. Petik 2. Tidak ada seorang pun dari rumah Pangeran Qilin yang datang dari 100 School Gathering yang lalu untuk memberi selamat, jadi tahun ini. Mengapa rumah Pangeran Qilin mengirim karakter tingkat tinggi di sini?
Aku bahkan mendengar bahwa Lord Qi Fengyang memiliki hubungan khusus dengan sekolah Azure Dragon saat ia menjadi saudara bersumpah dengan murid nomor 1 dari sekolah Azure Dragon, Chu Feng. Beberapa hari yang lalu, promosi sekolah Azure Dragon juga dipandu secara pribadi olehnya. Aku ingin tahu apakah itu benar atau salah. Petik 2. Omong kosong. Kamu bahkan percaya berita seperti itu? Keutamaan atau kemampuan apa yang dimiliki sekolah Azure Dragon? Bagaimana mungkin mereka terkait dengan Lord Qi Fengyang? Petik 2. Dengan status Lord Qi Fengyang, belum lagi sekolah kelas 2 yang sebelumnya tidak signifikan, sekolah Azure Dragon. Lord Qi Fengyang bahkan tidak akan melihat langsung di beberapa sekolah kelas 1. Juga, bahkan tidak menyebutkan bersumpah bersaudara dengan Chu Feng yang ada di ranah asal. Itu tidak diragukan lagi rumor bahwa Azure Dragon School dengan sengaja menyebar setelah mengumumkan bahwa mereka menjadi sekolah kelas 1. Petik 2. Setelah Qi Fengyang muncul, itu melahirkan lebih banyak kejutan dari berbagai sekolah. Karena status khusus dari rumah Pangeran Qilin, bahkan jika sekolah lain menjadi lebih kuat, mereka tidak berani tidak sopan terhadap rumah Pangeran Qilin. Namun, pada saat yang sama, Chu Feng dari sekolah Azure Dragon diperhatikan karena tidak ada yang percaya bahwa karakter sebesar Qi Fengyang akan menjadi saudara bersumpah dengan anak nakal seperti Chu Feng. Jadi, mereka berharap Qi Fengyang dapat mengungkap kebenaran dan membiarkan sekolah Azure Dragon serta Chu Feng memasuki situasi yang memalukan. Mereka berharap itu karena sekolah lain yang dipermalukan selalu menjadi sesuatu yang semua orang senang melihatnya. Terutama sekolah seperti sekolah Azure Dragon yang mereka pandang rendah dari lubuk hati mereka. Chapter 277 Invitation from a Beauty. Pada saat itu juga, semua orang sedang menunggu Qi Fengyang mengumumkan hasilnya. Mereka ingin tahu sekolah mana yang akan mendapatkan posisi khusus. Saat dia sedang menatap oleh tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Qi Fengyang pertama-tama dengan ringan tersenyum, lalu mengarahkan pandangannya ke lokasi di mana sekolah Jade Maiden berada. Jadi itu memang sekolah Jade Maiden ya? Sepertinya aku benar. Hanya wanita cantik yang bisa menikmati perlakuan istimewa seperti itu. Pada saat itu, semua orang merasa bahwa jawabannya sudah terungkap. Namun, ketika Qi Fengyang mengucapkan kalimat berikutnya, mereka langsung terpana. Sekolah yang mendapat posisi khusus ini adalah sekolah Azure Dragon. Qi Fengyang menyatakan dengan teriakan yang keras dan jelas. Apa? Sekolah Azure Dragon? Bagaimana ini bisa terjadi? Itu Azure Dragon School yang baru saja dipromosikan ke sekolah kelas 1. Petik 2. Pada saat itu, tidak ada yang bisa tetap tenang lagi karena hasil itu benar-benar tidak terduga. Bahkan orang-orang dari sekolah Lingyun bingung. Kepala sekolah, ini, para pelindung dari sekolah Lingyun melemparkan tatapan khawatir mereka terhadap Yan Yangtian. Meskipun sekolah Lingyun memberikan keputusan untuk memilih posisi khusus daripada Qi Fengyang, tidak ada yang mengira bahwa ia akan dengan sangat konyol memilih sekolah yang tidak disukai atau disetujui oleh siapapun. Namun meski begitu, pada saat itu, Yan Yangtian benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak lebih. Meskipun kultivasinya cukup luar biasa dan dia adalah kepala besar sekolah Lingyun, itu tidak baik baginya untuk berbicara banyak di depan karakter besar seperti Qi Fengyang dari rumah Pangeran Qilin. Setidaknya dalam situasi itu, dia tidak bisa menyapu wajah Qi Fengyang. Jadi, dia hanya bisa secara diam-diam melambaikan tangannya ke bawahannya sendiri, menunjukkan mereka tidak berbicara dengan terburu-buru. Ini
Ini sepertinya tidak terlalu masuk akal. Bagaimana posisi khusus seperti itu dapat diberikan kepada sekolah Azure Dragon? Keutamaan atau kemampuan apa yang harus mereka dapatkan dari itu? Petik 2. Mengapa? Kenapa ini terjadi? Apakah Qi Fengyang benar-benar memiliki hubungan khusus dengan sekolah Azure Dragon? Jika itu benar, bukankah itu berarti dia menggunakan posisinya untuk masalah pribadi? Ini terlalu tidak adil. Dengan itu, lautan orang menjadi gempar dan beberapa orang bahkan memprotes di depan umum. Mereka melakukan itu karena Qi Fengyang memilih sekolah yang tidak diakui atau dihormati oleh siapapun. Dapat dikatakan bahwa keputusan Qi Fengyang tidak cukup untuk membuat orang banyak puas. Bahkan jika posisinya bahkan lebih terhormat, itu masih akan menyebabkan orang tidak senang. Booming. Tapi pada saat itu, Qi Fengyang tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menekan udara. Setelah pukulan itu terlempar keluar, itu langsung meledak seperti guntur. Kekuatan yang kuat menyebabkan udara dan tanah berayun, dan orang-orang dari berbagai sekolah di bawahnya juga terpengaruh oleh pukulan itu. Setelah itu, lautan manusia yang awalnya tak tertandingi berisik langsung menjadi tenang. Qi Fengyang kemudian menyapu pandangannya yang tajam ke arah kerumunan dan dengan dingin berkata, "Apa arti semua ini? Apakah kamu tidak menyetujui keputusan yang aku lakukan, Qi Fengyang?" Suara Qi Fengyang sangat keras. Setelah dia berbicara, kerumunan yang sudah tenang segera menjadi lebih tenang. Bahkan jika mereka tidak menyetujui dalam hati mereka, pada saat itu juga, tidak ada yang berani mengatakan kata-kata "aku tidak setuju". Mata tajam Lord Qi Fengyang tahu mutiara, jadi aku percaya bahwa sekolah yang dipilihnya pasti akan memberi kita kejutan yang tak terduga. Tepat pada saat itu, Yan Yangtian berdiri dan ketika dia berbicara, dia bertepuk tangan. Pada saat yang sama, para penatua dari sekolah Lingyun yang berada di panggung tinggi juga bertepuk tangan satu demi satu. Setelah itu, suara bertepuk tangan datang dari sekolah di bawahnya juga dan itu menjadi semakin keras. Pada akhirnya, itu berdering di seluruh sekolah Lingyun. Meskipun mereka tidak menyetujui, pada saat itu, mereka hanya bisa membiarkan hasil itu tanpa daya. Jadi, Li Zhangqing dan Chu Feng, pencilan di mata banyak orang, mendapat perawatan terbaik dalam 100 School Gathering tahun ini. Tidak hanya mereka dibebaskan dari berbagai kompetisi, Li Zhangqing dan Chu Feng bahkan punya dua istana yang sangat mewah yang merupakan tempat tinggal mereka. Singkatnya, mereka berdua mendapat layanan terbaik. Tapi orang yang paling aneh masih Qi Fengyang. Dia, yang sudah diduga menggunakan posisinya untuk keuntungan pribadi, sebenarnya mengabaikan pandangan orang lain dan terus berlari menuju kediaman tempat Chu Feng tinggal dan mengobrol dengannya saat mereka bermain catur. Dia hanya pergi dan pergi ketika ada sesuatu yang harus dilakukan di rumah Pangeran Qilin nanti. Tindakan Qi Fengyang menjelaskan fakta bagi semua orang. Bagaimana kabar Qi Fengyang dan Chu Feng menjadi saudara rumor? Itu jelas benar. Banyak orang merasa itu tidak dapat dipercaya ketika mereka menghadapi kenyataan itu. Tetapi beberapa orang dengan pikiran yang cermat mulai merenungkan apakah Chu Feng benar-benar memiliki area yang melebihi yang lain. Mungkin dia benar-benar memiliki kekuatan pertempuran yang sangat kuat dan jenius yang jarang menumbuhkan yang bisa melewati banyak level untuk mengalahkan yang kuat sebagai yang lemah. Tapi tidak peduli apa, setidaknya di sekolah Lingyun, tidak ada yang berani melemparkan tatapan jijik terhadap Chu Feng lagi.
Bukan karena alasan lain tetapi karena dia memiliki Qi Feng yang di belakangnya. Hanya karena itu, sangat sedikit orang yang berani menyinggung Chu Feng. Dengan berkedip, 100 School Gathering resmi dimulai. Chu Feng tidak pergi dan melihat kompetisi antar sekolah, tapi dia mendengar berita ledakan. Itu adalah formasi yang dikirim sekolah Lingyun di 100 School Gathering kali ini benar-benar sepenuhnya revolusioner. Tidak hanya kepala sekolah, Yan Yang Tian tidak berpartisipasi dalam kompetisi, bahkan para penatua tidak. Tidak masalah apakah itu kompetisi antara kepala sekolah atau murid, sekolah Lingyun mengirim murid untuk mereka berdua. Murid nomor 1 dari sekolah Lingyun yang sudah terkenal di seluruh provinsi Azure, Du Guaoyun, mewakili kepala sekolah Lingyun dan berpartisipasi dalam kompetisi. Banyak kepala sekolah tidak senang ketika mereka melihat apa yang dilakukan oleh sekolah Lingyun, karena bagaimanapun Du Guaoyun yang lebih luar biasa, bagaimanapun, dia masih dari generasi muda. Dia masih seorang murid. Memiliki Du Guaoyun bersaing dengan karakter tingkat kepala sekolah seperti mereka berarti mereka mempermalukan status mereka. Tetapi karena kekuatan sekolah Lingyun dan karena 100 School Gathering diselenggarakan oleh sekolah Lingyun, banyak orang yang berani marah, tetapi tidak berani berbicara. Pada akhirnya, mereka diam-diam menerima itu. Junior Chu Feng, jadi kamu di sini? Cukup menyakitkan berusaha menemukanmu, kau tahu. Pada hari itu, Chu Feng awalnya tidur siang dengan tenang saat ia berada di sebelah danau dan mandi di bawah sinar matahari. Tapi tiba-tiba, suara lembut dan manis terdengar dan membangunkan Chu Feng dari mimpinya. Setelah mengangkat kepalanya untuk melihat, ekspresi penasaran Chu Feng langsung menjadi sedingin es karena dia mengenali orang yang memanggil. Baixi yang secara tersembunyi menghasut Tian Ruyu hari itu tentang cara menggunakan Nangong Xiao untuk memberi pelajaran pada dirinya sendiri. Junior Chu Feng, kamu tidak akan membenciku karena masalah hari itu, kan? Bahkan setelah melihat wajah dingin Chu Feng, Baixi tidak mundur. Dia terus mengayunkan pinggang kecilnya, dan ketika itu bergoyang ke kiri dan ke kanan, dia berjalan di depan Chu Feng, dengan apik tersenyum, dan dengan manis bertanya. Tidak perlu mengucapkan kata-kata kosong seperti itu. Jika kamu memiliki sesuatu, katakan saja. Chu Feng dengan dingin melirik Baixi. Dapat dikatakan bahwa Chu Feng benar-benar jijik dan membenci wanita itu secara ekstrim. Junior Chu Feng, aku punya sesuatu yang aku butuhkan untukmu. Tapi bukan aku yang membutuhkanmu. Senior Yan ingin mengundang kamu untuk ngobrol. Baixi tersenyum dan berkata, kamu bisa kembali dan memberitahu Yan Ruyu bahwa aku tidak tertarik padanya. Chu Feng bangkit dan bersiap untuk pergi. Junior Chu Feng, aku tahu kamu marah karena senior Yan tidak mau melihatmu pada hari itu. Tetapi aku menjamin kepada kamu bahwa dia bukan wanita yang kamu pikir. Melihat itu, Baixi mengulurkan tangan seperti batu giok dan meraih telapak tangan Chu Feng. Bab 278 Racun dalam teh. Junior Chu Feng, benar-benar ada beberapa kesalahpahaman antara kamu dan senior Yan. Aku harap kalian berdua bisa berbicara secara terbuka satu sama lain karena itu yang terbaik. Petik 2. Bisakah kamu melakukan itu demi wajah kepala sekolahku dan kepala sekolahmu? Lagi pula, mereka berdua benar-benar berharap kamu dan senior Yan bisa bersama. Baixi dengan erat menjepit tangan Chu Feng dan satu tangan bahkan dengan ringan menggosok telapak tangan Chu Feng. Memimpin. Biarkan aku melihat permainan seperti apa yang kalian berdua mainkan. Petik 2. Chu Feng melemparkan tangan Baixi. Dia tidak tersihir oleh kecantikan Baixi,
dia juga tidak tergerak oleh Yan Ruyu. Namun, Chu Feng terlalu bosan. Jika dia tidak pergi, dia hanya akan menunggu, jadi dia mungkin juga pergi dengan Baixi. Kamu benar-benar baik. Kamu akan tahu bahwa keputusan kamu saat ini adalah yang tepat. Baixi tersenyum manis, lalu berjalan menuju tempat tinggal untuk sekolah Jade Maiden. Namun, ketika dia berbalik, Chu Feng tidak melihat betapa anehnya senyum Baixi di sudut mulutnya. Saat Baixi memimpin, Chu Feng dengan sangat cepat tiba di tempat para gadis cantik dan tua dari sekolah Jade Maiden tinggal. Ketika wanita cantik dari sekolah Jade Maiden melihat Chu Feng, mereka semua tersenyum manis untuk mengungkapkan keramahan. Chu Feng tidak memperhatikan perubahan sikap para murid perempuan karena di jalan. Banyak murid perempuan dari sekolah Jade Maiden sudah melakukan itu karena mereka ingin berhubungan baik dengan Chu Feng. Di sisi lain, wajah Baixi menjadi dingin dan dia tanpa henti mengirim ekspresi mengancam kepada para murid perempuan yang menunjukkan kebaikan. Dia takut semua murid yang ingin naik untuk mengobrol dengan Chu Feng pergi. Hei, bukankah tunangan Chu Feng senior Yan? Kenapa dia mengikuti Baixi ke kediamannya sendiri? Petik 2. Siapa yang tahu metode apa yang digunakan roh rubah? Tapi dia sangat tercela dengan berani begitu terbuka menggoda tunangan senior Yan. Petik 2. Ya, sayang sekali senior Yan menganggapnya sebagai saudara perempuannya sendiri. Wanita ini benar-benar tak tahu malu. Setelah Baixi dan Chu Feng pergi, para murid perempuan berkumpul dan diam-diam bergumam dalam diri mereka. Karena Chu Feng tidak terbiasa dengan tempat tinggal para murid sekolah Jade Maiden, tentu saja, dia tidak tahu bahwa Baixi membawanya ke kediamannya sendiri. Namun, Chu Feng yang awalnya tidak suka Baixi dengan cara apapun tidak mempercayai wanita itu. Jadi, setelah Baixi pergi, dia menyebarkan kekuatan rohnya. Setelah mengetahui bahwa buah-buahan dan makanan penutup di atas meja tanpa masalah, ia dengan tidak terkendali mengambil makanan dan mengunyahnya dengan mulut penuh. Junior Chu Feng, terima kasih telah memberi aku kesempatan untuk datang dan melihat aku. Tiba-tiba, suara yang sangat lembut yang bisa melelehkan tulang berangsur-angsur terdengar. Mengangkat kepalanya untuk melihat, dia melihat Yan Ruyu berjalan keluar dari aula. Yan Ruyu saat ini tidak mengenakan pakaian untuk murid inti dari sekolah Jade Maiden. Dia mengenakan gaun panjang berwarna merah muda. Gaun itu sangat indah, tapi ada sedikit bahan yang disimpan saat itu dibuat. Jadi, karena itu, orang bisa melihat dua benjolan putih keputihan Yan Ruyu serta jurang dalam yang tak terlihat di tengah. Melihat ke bawah, seseorang juga bisa melihat dua kaki indah seputih salju. Mereka indah, lembut, halus, dan penuh dengan kilau merah muda. Ketika dia melihat bagaimana dia berpakaian serta wajahnya yang seperti batu giok, manis, dan cantik, Chu Feng benar-benar terbakar dari api keinginan. Dan meskipun dia ingin berhenti dia tidak bisa. Berbicara jujur, Yan Ruyu memang kecantikan yang bisa masuk ke mata Chu Feng. Jika Yan Ruyu bersedia menikah dengan Chu Feng dari awal, mungkin Chu Feng benar-benar akan menikahi kecantikan. Namun, sekarang berbeda dari masa lalu. Tidak peduli apa gaya wanita itu, Chu Feng sama sekali tidak akan menikahinya. Jika kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan, bicaralah. Waktu aku terbatas. Chu Feng tidak ingin terjebak dalam perangkap kecantikan Yan Ruyu. Jadi, dia dengan cepat memutar pandangannya. Setelah dengan galak menembak ke arahnya, dia menoleh untuk melihat area lain. TN,
Perangkap kecantikan, mengacu pada salah satu dari 36 siasat. Junior Chu Feng, masalah hari itu memang salahku. Tapi tolong percayalah padaku. Aku, Yan Ruyu, bukan tipe orang yang kamu pikir aku. Yan Ruyu duduk di seberang Chu Feng dan aroma tubuhnya menerkam hidungnya, menyebabkan hati Chu Feng terguncang. Tipe apa? Apakah kamu tahu apa yang termasuk dalam hati aku? Chu Feng mengerutkan bibir dan mencibir. Jika aku menebak dengan benar, aku yakin kamu merasa bahwa aku, Yan Ruyu, adalah orang yang menyukai kekaguman dan penyembahan berhala. Sengaja menghindari kamu pada awalnya setelah melihat kultivasi kecil kamu dan ingin menolak pernikahan ini. Namun setelah melihat bakat kamu berpikir bahwa aku dengan sengaja menjilat kamu dan ingin menikahi kamu. Yan Ruyu berkata dengan sedih. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng masih dengan dingin tersenyum, meringkuk bibirnya, dan berkata, "Bukan begitu?" Tentu saja tidak. Alasan mengapa aku menghindari kamu adalah untuk sengaja membuat kamu marah sehingga kamu bisa menyarankan kepada kepala sekolah pembatalan dalam pernikahan antara kamu dan aku. Petik 2. Alasan kenapa aku memintamu untuk datang ke sini adalah agar aku bisa meminta maaf untuk masalah sebelumnya. Aku tidak berharap kamu memaafkan aku. Aku juga tidak ingin kamu memiliki perasaan yang baik terhadap aku, karena meskipun sekarang, aku masih tidak ingin menikah dengan kamu. Yan Ruyu saat ini memiliki wajah minta maaf terus. Mengutuk, apakah kamu sakit? Kamu memanggil aku ke tempat ini karena kamu ingin mengejek aku? Aku akan memberitahu kamu bahwa kamu salah. Aku tidak pernah tertarik dengan kamu. Kamu tidak ingin menikah denganku, dan aku bahkan tidak pernah berpikir untuk menikahimu. Pada saat itu, Chu Feng agak marah. Dia benar-benar tidak bisa mengambil Yan Ruyu saat dia mengucapkan kata-kata itu dengan ekspresi itu. Junior Chu Feng, tolong jangan marah. Aku tidak punya niat lain. Aku hanya ingin memberitahu kamu bahwa alasan mengapa aku, Yan Ruyu, tidak ingin menikahi kamu bukan karena aku memandang rendah kamu. Hanya saja aku sudah memutuskan untuk tidak menikahi siapapun sepanjang hidup aku. Petik 2. Hari ini, aku memanggilmu ke tempat ini karena aku ingin minta maaf padamu. Aku ingin meminta maaf kepada kamu. Ketika dia berbicara pada titik itu, mata Yan Ruyu benar-benar memerah dan 2 baris air mata panas mengalir ke bawah. Sial, ada yang salah denganmu. Chu Feng benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa dan dia berbalik dan ingin pergi. Dengan kekuatan roh yang sangat kuat, ia menemukan dengan heran bahwa tindakan Yan Ruyu tampaknya tidak dilakukan. Dia tampaknya benar-benar menunjukkan emosinya yang sebenarnya. Tetapi mengapa dia perlu melakukan itu? Chu Feng benar-benar tidak mengerti. Singkatnya, Chu Feng tidak bisa mengambil Yan Ruyu yang bertingkah seperti itu, jadi dia hanya ingin pergi dan selesai dengan itu. Junior Chu Feng, jangan pergi. Tepat pada saat itu, Baixi berdiri dan menghentikan Chu Feng. Apa yang kamu lakukan? Wajah Chu Feng tidak baik. Junior Chu Feng, karena kamu bahkan tidak ingin menikahi senior Yan, mengapa marah karena dia tidak ingin menikah denganmu? Dia hanya merasa malu karena tindakannya sejak awal. Jika kamu tidak marah, terimalah permintaan maafnya, oke? Hanya dengan begitu hatinya bisa tenang. Baixi mendesak. Junior Chu Feng. Tepat pada saat itu, Yan Ruyu yang menangis terseduh-seduh berjalan dengan menyedihkan. Ada pot teh harum di tangannya. Dia membawanya di depan Chu Feng dan berkata, "Terima permintaan maaf aku." Oke,
Aku memaafkanmu. Aku hanya belum melihat wanita yang sakit seperti kamu sebelumnya. Pada saat itu, Chu Feng hanya ingin meninggalkan tempat itu. Dia tidak tahan dengan penampilan menyedihkan Yan Ruyu sama sekali. Jadi, dia memegang panci teh harum dan meminumnya. Omong kosong. Tapi begitu teh memasuki perutnya, wajah Chu Feng berubah sangat dan dia menemukan ada racun dalam teh. Bab 279 membayar harga. Ada racun dalam teh. Chu Feng secara tersembunyi mengutuk karena ketika teh memasuki perutnya, dia merasakan semburan energi aneh yang menyebar di dalam tubuhnya. Seketika, itu menyegel dantiannya dan kekuatan asalnya dengan cepat menyusut, dan segera, ia jatuh tanpa daya ke tanah. Sialan. Chu Feng saat ini tidak bisa berbicara lagi, tapi dia masih geram dalam hatinya. Pada saat yang sama dia meraung, Chu Feng dengan cepat memutar kekuatan rohnya dan terhubung ke kekuatan formasi roh dari ruang roh dunianya. Kemudian menciptakan formasi roh mini di dalam tubuhnya untuk menyegel racun aneh. Mengutuk, ini racun ini lagi. Petik 2. Chu Feng sangat terdiam, karena ketika dia meletakkan formasi roh untuk menyegel racun di tubuhnya, dia menemukan bahwa ada reaksi di bawah perutnya. Suatu hal besar yang besar didirikan dan dari sana, Chu Feng tidak bisa tidak memikirkan kembali situasi di kota burung Vermilion. Sialan. Dia terkena racun X lagi. Dan orang yang meracuninya kali ini adalah seorang wanita lagi, dan itu bahkan indah. Tetapi bagian yang paling penting adalah bahwa racun dalam teh itu beberapa kali lebih kuat daripada yang sebelumnya. Jika budidayanya tidak meningkat pesat dan jika dia tidak mahir dalam teknik formasi roh, dia pasti sudah dilalap racun dan kehilangan rasionalitasnya. Haha, kamu tercengang bukan? Kamu diracuni oleh ini lagi? Kamu mempermalukan nama spiritualis dunia. Hahaha, aku bisa tertawa mati karenanya. Betapa pria kamu, diracun 2 kali oleh 2 saudara perempuan, dan mereka bahkan berhasil 2 kali. Petik 2. Terserah. Chu Feng, jangan melawan dan mengikutinya. Ini adalah 2 keindahan besar. Saat Chu Feng dengan susah payah menyegel kekuatan racun, Egi bersukacita dalam kemalangannya dan tertawa saat ia dalam bencana. Dia mengejang dengan tawa dan memukul lantai dengan tinjunya saat dia memegangi perutnya. Kamu gadis sialan, jangan mengacaukanku. Sebagai seorang pria, bagaimana aku bisa dipaksa bolak-balik oleh hal semacam ini? Chu Feng tidak menyerah dan dia terus menyegel. Setelah beberapa saat bekerja keras, akhirnya, dengan metode spiritual dunia jubah abu-abu miliknya sendiri, ia menyegel racun di dalam tubuhnya dengan saksama. Tetapi ketika semua kultivasinya kembali normal, ia tidak terburu-buru untuk bangun. Matanya tetap terpejam dan terus berbaring di tanah sambil berpura-pura pingsan karena dia ingin melihat apa yang dilakukan 2 wanita bajingan itu. Junior Baiksi, apakah kita sudah bertindak terlalu jauh dengan melakukan ini? Pada saat itu, ketika Yan Ruyu memandang Chu Feng yang memiliki wajah merah dan telinga merah saat berbaring di tanah, dia merasa khawatir dan bersalah. Pada saat yang sama, dia agak cemas. Di sisi lain, Baiksi dengan tenang menatap Chu Feng. Maka seolah-olah itu tidak masalah, dia berkata kepada Yan Ruyu, "Senior Yan, jangan khawatir. Akankah dia merasa menderita jika aku, Baiksi, tidur dengannya?" Saat dia berbicara, Baiksi dengan percaya diri mendorong rambut hitam legamnya ke belakang. Aroma samar melayang melewati dan itu sangat menarik. Tapi, lagi pula, dia diracuni olehmu dan itu bukan niat awalnya.
Jika kita melakukan ini, Yan Ruyu masih agak khawatir. Oke seniorku yang baik, jangan terlalu memikirkan ini. Kamu tidak dapat melakukan hal itu dengan laki-laki, bukan? Kamu tidak bisa, tetapi aku bisa. Lagi pula, aku melakukan ini untuk membantu kamu. Petik 2. Selama aku melakukan hal antara pria dan wanita dengan Chu Feng, itu juga berarti bahwa Chu Feng tidak akan dapat menghadapi kamu. Setelah kepala sekolah tahu tentang itu, dia pasti akan membatalkan pernikahan antara kalian berdua. Sebaliknya, dia akan mendukung aku dan Chu Feng. Petik 2. Secara kebetulan, aku juga ingin menemukan seorang pria yang dapat diandalkan dan memiliki potensi. Meskipun Chu Feng masih muda, dia memiliki persyaratan untuk kebutuhan aku. Petik 2. Tidak hanya ini membantu kamu, ini juga membantu aku. Saat Baixi berbicara, dia mendorong Yan Ruyu keluar. Tapi Yan Ruyu menatap Chu Feng dengan wajah penuh rasa bersalah, dan dia tidak tahu apakah dia harus pergi atau tidak. Chu Feng yang mendengar semuanya sudah sama geramnya dengan guntur. Setelah begitu banyak, dia benar-benar ditipu oleh dua bajingan itu. Hal-hal yang berbahaya akan terjadi jika dia tidak memiliki metode yang kuat saat ini untuk menyegel racun. Jika dia kehilangan tubuhnya, itu kecil. Namun, reputasinya akan hancur total menjadi ketiadaan. Dia juga akan dipaksa menikahi Baixi, bajingan yang menipu. Dia ditipu oleh orang semacam itu, jadi itu benar-benar menyebabkan Chu Feng menjadi sangat marah. Tidak mungkin baginya untuk menerima penipuan itu tanpa bayaran, dan dia harus membayar dua bajingan itu beberapa kali kembali. Saat ia memikirkan hal itu, dengan Cheng, Chu Feng berdiri, menunjuk pada pertengkaran Yan Ruyu dan Baixi, dan berkata, kalian berdua bajingan sialan. Aku percaya kamu berdua, namun kamu menipu aku seperti ini. Hari ini, kalian berdua akan membayar harganya. Petik 2. Chu Feng, kamu, Yan Ruyu dan Baixi keduanya ketakutan setelah mereka melihat Chu Feng bangun. Chu Feng, datang ke arahku jika kamu memiliki sesuatu. Ini tidak ada hubungannya dengan Baixi. Yan Ruyu adalah yang pertama bereaksi. Dia pertama kali melirik Baixi, lalu dengan cepat berhenti di depan Chu Feng untuk menghalanginya. Tubuh cantik Baixi melompat dan dia ingin lari keluar dari istana. Tidak ada yang tahu apakah dia ingin melarikan diri atau jika dia akan mencari bala bantuan. Tidak perlu memalsukan apapun. Hari ini, tidak ada dari kalian yang berpikir untuk melarikan diri. Petik 2. Namun, Chu Feng melambaikan lengan bajunya dan formasi roh yang tak terbatas menyegel istana. Tidak peduli bagaimana Baixi menyerangnya, formasi roh tidak bergerak sedikit pun. Menjadi tidak berdaya, dia hanya bisa berteriak keras. Tetapi orang-orang di luar tidak bisa mendengar apa-apa. Berteriak, berteriak sebanyak yang kamu inginkan. Bahkan jika tenggorokanmu pecah karena berteriak, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Petik 2. Chu Feng dengan jijik menatap Baixi, lalu meraih pinggang kecil Yan Ruyu. Menempatkan kekuatan ke lengannya, dia meletakkan kecantikan di bahunya. Kemudian, dia melompat ke kamar tidur dan dengan keras melemparkan Yan Ruyu ke tempat tidur besar. Ah Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Pada saat itu, Yan Ruyu awalnya ingin bangun untuk melarikan diri. Tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa karena tekanan yang keluar dari tubuh Chu Feng sangat kuat. Itu benar-benar menekannya. Dia hanya bisa berguling-guling di tempat tidur tetapi dia bahkan tidak bisa bangun. Apa yang aku lakukan? Kamu bertanya apa yang aku lakukan?
Petik 2. Tidak ada keluhan atau permusuhan di antara kami, jadi mengapa kamu harus menipu aku? Jika kamu ingin menjaga tubuh kamu seperti batu giok, maka jaga tubuh kamu seperti batu giok. Jika kamu tidak ingin menikah, maka kamu tidak harus menikah. Mengapa kamu harus membuat hal-hal begitu sulit bagi aku berulang kali? Sudahkah aku, Chu Feng, memaksamu untuk melakukan sesuatu? Petik 2. Aku akan memberitahumu ini. Hari ini, semuanya dipaksakan oleh kamu. Kamu ingin menjaga kesucian kamu? Lalu aku, Chu Feng, akan menghancurkan kesucianmu. Kamu tidak dapat melakukan hal-hal antara pria dan wanita? Lalu aku akan melakukan hal-hal antara laki-laki dan perempuan. Kemarahan Chu Feng menghabiskan hatinya, dan karena kedua matanya berwarna merah darah, seperti serigala lapar yang menghadap makanannya, dia menekan dirinya pada tubuh Yan Ruyu. Ah Chu Feng, biarkan aku pergi. Aku mohon, aku tidak bisa. Aku tidak bisa melakukan hal-hal itu dengan seorang pria. Aku benar-benar tidak bisa, jadi aku mohon, biarkan aku pergi. Yan Ruyu berjuang untuk hidupnya dan wajahnya dibanjiri air mata. Namun, perilakunya hanya meningkatkan sifat jahat Chu Feng. Dia meraih gaunnya dan menarik. Dengan beberapa suara robek, gaun Yan Ruyu yang berwarna merah muda terbelah menjadi dua dan pada saat itu juga, tubuh putih dan menyihir Yan Ruyu benar-benar terungkap di depan Chu Feng. Saat itu, Baixi berlari. Melihat bahwa Chu Feng akan melakukan kekerasan pada Yan Ruyu, wajahnya berubah sangat dan mengikuti itu. Dia bahkan melepas roknya sendiri untuk mengungkapkan lekuk memikat saat dia melemparkan dirinya ke arah Chu Feng. Minggir. Namun, Chu Feng melambaikan tangannya dan arus kekuatan mendorong Baixi ke sudut dinding, lalu dia melolong, sampah seperti kamu ingin menjadi wanita aku? Kamu tidak layak. Petik 2. Setelah berbicara, Chu Feng menerkam ke arah kecantikan Yan Ruyu di bawahnya. Chapter 280. Di dalam ruangan, Yan Ruyu sedang berbaring di tempat tidur sambil diam. Gaunnya yang berwarna merah muda robek menutupi wilayah terlarangnya yang paling menggairahkan, tetapi di balik tepi gaun itu, setiap inci kulit putih salju yang terungkap begitu menggoda. Meskipun tubuh yang indah itu sudah basah oleh keringat dan ditelan oleh bibir orang tertentu, kurva yang sempurna bersama dengan cairan lengket membuatnya tampak lebih menyihir secara erotis. Namun, Yan Ruyu saat ini seperti ikan mati. Dia berbaring di sana tanpa bergerak, dan hanya ketika bernafas seseorang bisa melihat dadanya naik tipis. Air mata digantung di matanya dan wajahnya seperti abu, seolah-olah hal terpenting dalam hidupnya diambil oleh seseorang. Dia tenggelam dalam depresi yang belum pernah terjadi sebelumnya seolah-olah hidupnya mencapai akhir. Adapun Baixi, meskipun dia juga telanjang, dia tidak sadar saat dia berada di sudut. Chu Feng tidak menyentuhnya. Sebelumnya, Chu Feng dikendalikan oleh kemarahannya dan dia ingin mereka berdua berada dalam situasi yang berlawanan. Baixi ingin tidur dengan Chu Feng, jadi dia tidak mengizinkannya. Yan Ruyu tidak ingin melakukan hal-hal antara pria dan wanita, jadi Chu Feng bersikeras melakukannya dengan dia. Itu adalah harga yang mereka bayar untuk menipu Chu Feng. Chu Feng mengenakan pakaiannya sendiri karena dia sedikit berkeringat di dahinya dan senyum puas di wajahnya. Meskipun dia menekan kecantikan besar Yan Ruyu di bawahnya karena marah dan karena balas dendam, dia harus mengakui bahwa Yan Ruyu adalah wanita yang sangat cantik. Tubuhnya yang sempurna tidak kalah dengan Su Rou, dan itu memberi Chu Feng perjalanan yang indah.
Darah samar di tempat tidur memberitahu Chu Feng bahwa Yan Ruyu tidak menyembunyikan apapun atau bertindak. Dia benar-benar menjaga tubuhnya seperti batu giok, dan setidaknya dia masih perawan. Tiba-tiba, tubuh Yan Ruyu bergetar dan mengikuti itu, dia menyusut menjadi bola. Kedua tangannya terkepal erat dan kepedihan bisa terlihat dari wajahnya, seolah-olah dia mengalami semacam penyiksaan. "Oi, ada apa denganmu?" Chu Feng dengan erat mengerutkan alisnya dan dia menggunakan kekuatan rohnya untuk mendeteksi. Dia menemukan bahwa perubahan sedang terjadi pada tubuh Yan Ruyu. Semburan energi aneh melonjak di tubuhnya, dan itu menyebar dan menelan setiap inci kulitnya. Tepat pada saat itu, Yan Ruyu memekik dan lapisan gas berwarna biru meluap keluar dari tubuhnya. Ketika mereka berlama-lama di sekitar Yan Ruyu dan berputar, tubuhnya berangsur-angsur terangkat dan dia melayang ke udara. Aura ini sangat aneh. Apakah dia juga memiliki sesuatu yang istimewa di tubuhnya juga? Chu Feng tanpa henti terkejut ketika dia melihat segala sesuatu di depan matanya sambil tercengang. Dia menemukan dengan takjub bahwa pada saat itu, aura Yan Ruyu dengan cepat meningkat dalam kekuatan. Bukan karena kultivasinya meningkat tetapi kekuatan bertarungnya. Dengan berkedip, itu sudah meningkat ke kondisi yang sangat menakutkan. Tapi itu tidak banyak. Hal yang paling mengejutkan Chu Feng adalah perubahan yang terjadi pada tubuh Yan Ruyu. Pada kulit awalnya putih yang sebersih salju, lapisan benda berwarna biru muncul. Benda-benda itu cerah dan berkilau, seperti sepotong baju zirah kecil. Namun, Chu Feng yang memiliki sedikit pengalaman secara instan bisa melihat bahwa mereka bukan baju besi. Itu adalah sisik ikan. Di tubuh Yan Ruyu, sisik ikan berwarna biru tumbuh, tetapi seperti baju besi, mereka mengelilingi tubuhnya. Chu Feng, jika aku tidak mati, aku akan mengambil nyawamu. Petik 2. Tiba-tiba, Yan Ruyu membalikkan wajahnya dan pada saat itu juga, Chu Feng bisa melihat bahwa matanya yang semula indah yang seperti sungai bintang menjadi dua baris lampu merah dan mereka menyeramkan secara tidak normal. Mereka bukan lagi mata manusia dan lebih mirip iblis. Suara mendesing. Setelah berbicara, Yan Ruyu meraih rok Baixi dan memakainya. Lalu setelah itu, ia menjadi deretan cahaya dan melesat keluar. Dengan ledakan, auranya sudah lolos dari jangkauan deteksi Chu Feng. Apa yang terjadi? Kekuatannya telah meningkat ke keadaan ini? Chu Feng dengan cepat keluar dari ruangan dan mengejar, dan dia menemukan bahwa formasi roh yang dia tempatkan di istana sudah hancur berkeping-keping. Saat itu, meskipun Chu Feng sangat terkejut, dia tidak ragu-ragu. Dia melompat dan menggunakan teknik langit kekaisaran untuk bergegas ke arah di mana Yan Ruyu melarikan diri ke arah. Pada awalnya, dengan kekuatan yang kuat dari teknik langit kekaisaran, Chu Feng dapat dengan cepat mengejar langkah Yan Ruyu. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kecepatan Yan Ruyu semakin cepat. Setelah mereka berdua meninggalkan sekolah Lingyun dan memasuki hutan, Chu Feng sudah terguncang oleh Yan Ruyu dan dia tidak bisa melihat jejaknya lagi. Bagaimana ini mungkin? Dia jelas hanya memiliki aura tingkat 5 dari ranah mendalam, jadi bagaimana mungkin kecepatannya benar-benar melebihi milikku? Pada saat itu, Chu Feng mengambang di udara. Dan saat dia melihat ke arah-arah Yan Ruyu tentang menghilang, tatapannya penuh keheranan. Chu Feng, sepertinya kali ini, kamu telah membuat musuh besar. Tiba-tiba, Egi yang diam untuk waktu yang lama berbicara. Egi, apa maksudmu? Mungkinkah Yan Ruyu juga memiliki badan khusus?
Dia juga memiliki tubuh ilahi? Petik 2. Chu Feng kemudian tiba-tiba menyadari. Perubahan yang terjadi pada Yan Ruyu barusan melampaui alasan. Dia memiliki kekuatan bertarung yang sebanding dengannya, dan mungkin bahkan sebanding dengan punggung wanita berpakaian ungu pada hari itu. Karena itu, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi mengaitkannya dengan tubuh ilahi yang memiliki kemampuan khusus dan kekuatan pertempuran yang mengerikan. Enggak. Dari berbagai hal sebelumnya, perubahan yang baru saja terjadi pada tubuhnya, serta kalimat terakhir yang dia katakan kepada kamu sebelum dia pergi. Aku memutuskan bahwa dia tidak memiliki tubuh ilahi. Sebaliknya, dia seharusnya mengolah beberapa teknik misterius terlarang. Petik 2. Teknik misterius terlarang? Itu adalah pertama kalinya Chu Feng yang mendengar ungkapan seperti itu. Betul. Teknik misterius terlarang tidak sama dengan teknik iblis biasa. Mereka adalah teknik misterius yang menakutkan yang diciptakan oleh para ahli tingkat atas. Petik 2. Jenis teknik misterius ini dapat memungkinkan orang dengan bakat biasa mendapatkan kekuatan yang tidak biasa. Namun, seseorang harus berhati-hati ketika mengolahnya. Jika ada sedikit kecerobohan, semuanya akan dikembalikan dan bahkan nyawa mereka dapat terlibat. Petik 2. Teknik seperti itu seharusnya tidak ada di tempat pertama karena mereka adalah hal-hal yang melanggar aturan penanaman bela diri, dan jika aturan dilanggar, hukuman akan diberikan. Jadi, beberapa perubahan tertentu akan terjadi pada orang yang mengolah teknik misterius seperti itu. Itu juga mengapa mereka disebut teknik misterius terlarang. Petik 2. Biasanya, bahkan jika teknik misterius terlarang seperti itu ada di dunia, Yan Ruyu seharusnya tidak bisa mengolahnya. Namun, setelah menemukan bahwa ada makam kaisar di sini serta menara hantu Asura, aku tidak terlalu terkejut mengetahui bahwa teknik misterius terlarang muncul di benua 9 provinsi. Petik 2. Meskipun saat ini, benua 9 provinsi adalah kumpulan sampah, banyak karakter yang luar biasa pasti muncul saat itu dan bahkan mungkin orang yang sangat kuat. Saat ini, jika harta karun yang ditinggalkan oleh karakter besar masih ada, mereka yang memiliki keberuntungan besar dapat menemukannya. Petik 2. Karena kamu dapat menemukan makam kaisar dan mendapatkan keterampilan rahasia, teknik pembantaian harimau putih. Yan Ruyu dapat menemukan harta karun dari tempatnya dan mendapatkan teknik misterius terlarang. Namun, pencipta teknik misterius terlarang bukanlah orang baik. Mereka biasanya adalah karakter tingkat iblis yang haus darah, jadi sepertinya di masa lalu, benua 9 provinsi bukanlah tanah yang damai. Egi menceritakan perspektifnya secara terperinci tetapi tatapannya tenggelam dalam perenungan, seolah-olah dia mampu bayangkan pemandangan 9 provinsi saat itu.